Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di suatu pagi yang mendung, aku duduk di pinggir jalan dengan mata yang kosong, memandang keramaian di sekitarku tanpa benar-benar melihat. Dunia terasa begitu jauh, dan aku hanya merasa seperti bagian dari kerumunan yang tak berarti. Semua orang tampak berjalan dengan tujuan, sementara aku terjebak dalam perasaan hampa yang semakin dalam. Hatiku terasa berat, dan pikiranku berkecamuk, bimbang tentang langkah apa yang harus kuambil selanjutnya. Beberapa minggu terakhir benar-benar menguji ketahananku. Semua yang terjadi begitu cepat, seperti badai yang datang tanpa peringatan. Aku kehilangan pekerjaan yang telah lama ku jalani, hubungan dengan orang terdekat juga mulai merenggang, dan rasa kesepian menghampiriku lebih sering daripada sebelumnya. Pagi-pagi seperti ini, aku merasa seperti bangun dari tidur yang panjang dan merasa dunia tidak lagi menyambutku dengan hangat. Aku teringat bagaimana dulu aku merasa percaya diri, penuh harapan, dan optimis menghadapi apapun. Namun kini, semua itu terasa seperti kenangan yang jauh, terlalu jauh untuk dijangkau. Setiap kali aku mencoba mengingat masa-masa itu, rasanya semakin sulit untuk merasa terhubung dengan diri sendiri. Apakah ini yang disebut dengan kehilangan arah? Aku tak tahu. Yang aku tahu, aku sedang berada di titik terendah dalam hidupku. Di tengah keramaian kota yang terus berjalan, aku merasa seperti terasing. Aku berjalan tanpa tujuan, berusaha mencari jawaban atas banyak pertanyaan yang berputar di kepalaku. Mengapa ini semua bisa terjadi? Apa yang salah dengan diriku? Apakah aku sudah terlalu lama mengabaikan perasaan dan kebutuhan diriku sendiri? Aku berhenti sejenak, menatap langit yang kelabu, berharap bisa menemukan secercah petunjuk. Tidak ada jawaban yang datang, hanya angin yang berhembus pelan. Waktu terasa bergerak begitu lambat, dan aku tahu jika aku terus berlarut-larut dalam perasaan ini, aku akan semakin terjerumus ke dalam jurang yang lebih dalam lagi. Saat itu, aku mendengar suara langkah kaki mendekat. Seorang wanita tua berhenti di sampingku. Tanpa berkata apa-apa, dia duduk di sebelahku, lalu menatap ke depan, seperti sedang memandang jauh ke horizon yang tak terlihat. Aku sedikit terkejut dengan keberadaannya, tetapi tetap tidak bisa mengalihkan pandanganku dari langit yang kelabu. Wanita itu akhirnya membuka mulutnya. Suaranya lembut namun penuh makna. Terkadang, kita harus jatuh dulu untuk bisa bangkit. Tapi ingatlah, setiap hari adalah kesempatan baru untuk berubah. Kata-kata itu seperti kilatan yang menyentak kesadaranku. Untuk pertama kalinya dalam beberapa waktu, aku merasa sedikit tersentuh. Meski aku tak tahu siapa dia, kata-katanya seperti memberi secercah harapan yang telah lama hilang dari pikiranku. Aku mendongak, menatap wanita itu, namun dia sudah pergi begitu saja. Aku terdiam sejenak, meresapi kata-kata yang baru saja didengarnya. Mungkin ini adalah pesan untukku. Mungkin ini adalah tanda bahwa aku harus segera bangkit dari keterpurukan ini. Aku tidak bisa terus-terusan meratapi nasib dan membiarkan diriku terjebak dalam kesedihan yang tak berujung. Mungkin, inilah saatnya untuk memulai langkah baru. Namun, dari mana aku harus memulai? Apa yang harus kulakukan pertama kali? Aku masih tidak tahu, tetapi aku merasa ada sesuatu dalam diriku yang mulai berguguran. Sebuah perasaan yang perlahan memberi kekuatan untuk melangkah. Malam itu, aku terjaga lebih lama dari biasanya. Pikiranku berputar-putar, kembali memikirkan apa yang baru saja terjadi di siang hari. Kata-kata wanita tua itu terus terngiang di telingaku. Terkadang, kita harus jatuh dulu untuk bisa bangkit. Mungkin dia benar. Mungkin aku memang sudah jatuh terlalu dalam, dan sekarang saatnya untuk bangkit. Namun, bagaimana cara memulai? Aku tidak tahu. Semuanya terasa begitu kabur, seperti melangkah di tengah kabut yang tebal. Aku tak bisa melihat jalan yang jelas, namun sesuatu dalam diriku mengatakan bahwa jika aku berhenti berpikir terlalu lama dan mulai bergerak, apapun yang terjadi, itu adalah langkah yang benar. Pagi berikutnya, aku bangun lebih awal dari biasanya. Suasana masih sepi, dan udara pagi terasa segar. Aku memutuskan untuk berjalan-jalan di taman dekat rumah,
hanya untuk mencari ketenangan dalam pikiran yang masih bergejolak. Taman itu tampak tenang, meskipun tidak banyak orang yang datang. Hanya ada beberapa orang tua yang sedang berjalan santai dan seorang ibu muda yang sedang menggendong anaknya. Aku berhenti di sebuah bangku kosong, duduk sejenak, dan mulai berpikir tentang langkah-langkah kecil yang bisa kuambil untuk mulai bangkit. Aku sadar, selama ini aku terlalu fokus pada masalah besar yang seolah tak ada habisnya. Aku begitu terjebak dalam kesedihan dan ketakutan akan masa depan, hingga aku lupa bahwa perubahan bisa dimulai dari hal-hal kecil. Aku mulai membuat daftar kecil dalam pikiranku, mencari pekerjaan baru, memperbaiki hubungan dengan teman-teman, dan yang paling penting, memperbaiki hubungan dengan diriku sendiri. Aku harus belajar untuk kembali merawat diri, untuk menghargai diriku lagi, karena tanpa itu semua, aku tak akan mampu bangkit dari keterpurukan ini. Ketika aku pulang ke rumah, aku membuka lemari dan mencari pakaian yang paling nyaman. Hari ini, aku ingin merasa baik tentang diriku sendiri. Mungkin itu hal pertama yang perlu aku lakukan, mencintai diriku lebih dulu sebelum mengharapkan dunia menerima diriku. Aku memutuskan untuk pergi ke kafe favoritku, tempat yang dulu sering kunjungi untuk menulis atau sekadar menikmati secangkir kopi sambil menikmati suasana. Di kafe, aku memesan kopi hitam tanpa gula, seperti yang dulu selalu kuinginkan. Aku duduk di pojok, menatap layar laptopku, mencoba menulis apa saja yang ada di kepalaku. Menulis selalu menjadi cara terbaik bagiku untuk melepaskan perasaan, dan aku berharap kali ini juga bisa membantu. Tapi, semakin aku menatap layar, semakin aku merasa kata-kata itu tak mampu keluar. Apa yang harus kutulis? Aku tak tahu lagi apa yang harus kurasa. Namun, aku tahu satu hal, aku tidak bisa berhenti. Aku harus terus mencoba. Meskipun kata-kata terasa jauh dan pikiran terasa beku, aku tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah. Akan ada hari-hari ketika aku merasa kembali terpuruk, dan akan ada saat-saat di mana aku meragukan setiap langkah yang kuambil. Tetapi aku juga tahu, aku tidak bisa terus berlarut-larut dalam rasa takut dan kesedihan. Sementara aku duduk di sana, seorang pria muda yang duduk di meja sebelahku menatap laptopnya dengan serius. Dia tampaknya sedang bekerja, atau setidaknya itu yang aku kira. Namun, tiba-tiba, dia menoleh ke arahku dan tersenyum. Aku tersenyum kembali, meskipun itu hanya senyum kecil yang terasa sedikit kaku. "Apakah kamu sedang menulis?" tanyanya. Aku terkejut sejenak, lalu mengangguk. "Iya, tapi sepertinya sulit sekali untuk menulis hari ini. Kadang, kita harus berhenti sejenak," katanya sambil menatap layar laptopnya lagi, untuk menemukan kembali apa yang ingin kita katakan. Kata-kata itu mengingatkanku pada kata-kata wanita tua di taman. Mungkin aku harus berhenti sejenak, berhenti memaksakan diri untuk merasa baik atau menemukan jawaban instan. Mungkin aku hanya perlu memberi waktu untuk diriku sendiri. Perlahan, aku mulai merasa sedikit lebih ringan. Setiap percakapan, setiap langkah kecil yang kutempuh, semakin memperjelas satu hal, aku tidak sendiri dalam perjalanan ini. Mungkin orang-orang di sekitar kita juga sedang berjuang, dengan cara mereka masing-masing. Hari itu, aku memutuskan untuk memberi kesempatan pada diriku sendiri untuk berhenti sejenak, untuk bernapas dan mengumpulkan kekuatan. Aku tahu, untuk bangkit, aku tidak perlu melakukannya sendirian. Aku harus membiarkan diri ini menerima bantuan dan dukungan dari orang-orang di sekitarku. Mungkin itu adalah langkah pertama yang benar. Beberapa hari setelah itu, aku mulai merasakan adanya perubahan kecil dalam diriku. Meskipun tidak bisa dibilang drastis, ada perasaan yang sedikit lebih ringan. Setiap pagi, aku melangkah keluar rumah dengan lebih percaya diri, meskipun kadang-kadang perasaan ragu masih muncul. Namun, aku mulai menyadari bahwa ketakutan adalah bagian dari perjalanan ini, dan aku harus menghadapinya, bukan menghindarinya. Hari demi hari, aku mulai mencoba berbagai hal yang dulu kuanggap sepele. Aku menghubungi teman-teman lama yang sudah lama tak kuhubungi, berbicara dengan mereka tentang apa yang terjadi dalam hidupku, dan mencoba mendengarkan cerita mereka. Awalnya, perasaan canggung dan takut akan penolakan datang begitu saja. Aku merasa takut jika mereka akan menghakimi,
jika mereka akan melihatku sebagai orang yang gagal. Namun, perlahan aku menyadari bahwa mereka lebih memahami daripada yang aku kira. Mereka tidak menghakimi. Mereka hanya peduli, dan itu memberi aku kekuatan lebih. Salah satu teman lama, Sari, mengajakku untuk bergabung dalam sebuah proyek sosial yang sedang dia kerjakan. Pada awalnya, aku ragu. Proyek itu tampaknya cukup besar, dan aku merasa aku tidak cukup baik untuk terlibat. Namun, Sari meyakinkanku, terkadang kita menemukan kekuatan kita dalam memberi kepada orang lain. Jangan khawatir, kamu akan belajar banyak di sini. Aku memutuskan untuk mengambil kesempatan itu. Mulai hari itu, aku berusaha untuk terlibat lebih dalam proyek tersebut, belajar dari pengalaman, dan membantu orang lain. Proyek ini bukan hanya tentang memberikan sesuatu kepada orang lain, tetapi juga memberikan sesuatu untuk diriku sendiri, rasa percaya diri yang lama hilang, dan harapan yang mulai tumbuh perlahan. Namun, tidak semua hari berjalan mulus. Ada kalanya rasa takut itu datang kembali, seperti bayangan yang tak bisa aku hindari. Ketika aku menghadapi tugas-tugas baru yang lebih menantang, perasaan cemas dan tidak yakin mulai muncul. Apakah aku bisa melakukannya? Apakah aku sudah cukup mampu untuk menghadapi semua ini? Suatu malam, aku duduk sendiri di sebuah meja di kafe, menatap layar laptopku yang kosong. Aku mencoba menulis laporan untuk proyek sosial itu, tetapi aku merasa seperti tidak tahu apa yang harus kutulis. Lalu, aku melihat catatan kecil yang kutulis beberapa hari yang lalu. Berhenti sejenak, beri dirimu waktu untuk bernapas. Aku membaca ulang kata-kata itu, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku merasa lebih tenang. Mungkin aku terlalu terburu-buru dalam mengejar kesempurnaan. Aku tidak harus sempurna. Aku hanya perlu mencoba. Saat itulah aku memutuskan untuk berhenti sejenak, meletakkan laptopku, dan berjalan keluar. Aku mencari udara segar di luar, merasakan angin malam yang sejuk menyentuh wajahku. Perlahan, aku mulai merasakan ketakutan itu menghilang, meskipun hanya sedikit. Aku sadar bahwa ketakutan itu tidak akan hilang dalam semalam. Proses untuk bangkit memang tidak mudah, tetapi aku harus melakukannya langkah demi langkah. Aku tahu, meskipun hari-hari selanjutnya akan penuh dengan tantangan, aku sudah mulai menghadapinya dengan cara yang baru. Aku tidak lagi ingin melarikan diri dari ketakutan atau kegagalan. Aku ingin menghadapi semuanya, karena aku tahu, di balik setiap ketakutan, ada peluang untuk tumbuh. Hari demi hari, aku belajar untuk lebih sabar dengan diriku sendiri. Aku belajar bahwa hidup tidak selalu harus sempurna, dan kadang-kadang, kekuatan terbesar datang bukan dari keberhasilan, tetapi dari kemampuan untuk bangkit setelah jatuh. Aku tidak perlu menjadi sempurna, aku hanya perlu berusaha menjadi lebih baik dari hari kemarin. Sekarang, aku mulai merasa sedikit lebih kuat, sedikit lebih percaya diri. Ada banyak hal yang masih harus kuhadapi, dan banyak ketakutan yang masih harus kuhadapi. Tapi aku tahu, satu hal yang pasti, aku tidak akan berhenti. Aku harus terus maju. Aku harus segera bangkit. Waktu terus berjalan, dan meskipun aku tahu perjalanan ini tidak akan pernah benar-benar selesai, aku mulai merasakan perubahan signifikan dalam diriku. Setiap hari aku belajar sesuatu yang baru, baik itu tentang dunia di sekitarku, maupun tentang diriku sendiri. Aku mulai belajar untuk merangkul ketidaksempurnaan, menerima kegagalan, dan menghargai proses. Perlahan, rasa percaya diriku yang hilang mulai tumbuh kembali. Aku masih menghadapi banyak tantangan, namun cara pandangku terhadap masalah itu sudah berbeda. Aku tak lagi melihat setiap kesulitan sebagai sesuatu yang menghancurkan, tetapi lebih sebagai kesempatan untuk belajar. Aku mulai mengambil tantangan dengan lebih berani, meski ketakutan masih ada. Sekarang, ketakutan itu bukanlah hambatan, melainkan sesuatu yang bisa mendorongku untuk berusaha lebih keras. Aku tahu bahwa rasa takut itu adalah bagian dari perjalanan menuju sesuatu yang lebih besar. Hari-hari itu aku mulai kembali bekerja dengan serius. Aku mencari peluang pekerjaan dengan semangat yang lebih baru. Setelah melewati beberapa wawancara yang tak membuahkan hasil, aku mulai merasakan ketenangan yang lebih dalam. Dulu,
Setiap kegagalan membuatku terpuruk. Namun kali ini aku belajar untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Aku tahu bahwa proses ini membutuhkan waktu, dan aku harus memberi kesempatan pada diriku untuk tumbuh. Pada akhirnya, kesempatan yang kuharapkan datang juga. Sebuah perusahaan yang aku lamar beberapa minggu sebelumnya menghubungiku untuk wawancara. Aku merasa nervous, tentu saja. Namun kali ini aku lebih siap. Aku tidak berharap untuk langsung diterima, tetapi aku tahu bahwa aku telah memberikan yang terbaik. Aku tak lagi merasa terbebani oleh harapan orang lain atau oleh perasaan takut akan penolakan. Aku hanya ingin menjadi diriku sendiri, menjalani proses ini dengan lapang dada. Ketika akhirnya mereka menghubungiku dan memberitahukan bahwa aku diterima, rasanya seperti beban besar akhirnya terangkat. Tidak hanya karena aku mendapatkan pekerjaan yang aku impikan, tetapi karena aku merasa telah berhasil melalui salah satu ujian terbesar dalam hidupku, menghadapi ketakutan dan keraguan yang selalu menghalangi jalanku. Keberhasilan ini bukan hanya tentang mendapatkan pekerjaan, tetapi tentang bagaimana aku bisa bangkit kembali setelah terjatuh. Namun, meskipun hidup mulai kembali berjalan dengan lebih lancar, aku tahu bahwa perjuangan ini bukanlah akhir. Aku masih harus menghadapi banyak hal, baik dalam pekerjaan baru ini maupun dalam hubungan dengan orang-orang di sekitarku. Tetapi kali ini, aku tidak merasa sendirian. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari pencapaian besar atau kesempurnaan, tetapi dari kemampuan kita untuk menerima diri kita dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Keberanian untuk bangkit setiap kali terjatuh adalah kekuatan yang sebenarnya. Aku mulai lebih sering mengingat kata-kata wanita tua itu di taman. Terkadang, kita harus jatuh dulu untuk bisa bangkit. Sekarang, kata-kata itu bukan hanya sebuah nasihat, tetapi sebuah kenyataan hidup yang aku alami sendiri. Aku tahu bahwa setiap kegagalan, setiap rasa takut, dan setiap rintangan yang aku hadapi hanya akan membuatku lebih kuat. Dan ketika aku jatuh lagi, aku tahu bahwa aku akan mampu bangkit, karena aku sudah belajar untuk tidak takut menghadapi tantangan yang ada di depan. Aku menatap keluar jendela, memandang langit yang cerah, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa damai. Aku tahu bahwa perjalanan ini tidak akan pernah benar-benar selesai, tetapi setidaknya aku tidak lagi merasa terjebak dalam kesedihan atau ketakutan. Aku tidak lagi merasa hampa. Aku mulai mengerti bahwa hidup adalah tentang perjalanan, bukan tujuan. Dan sekarang, aku siap untuk melanjutkan perjalanan ini, tidak peduli seberapa berat atau panjang jalan yang harus kulalui. Karena aku tahu satu hal pasti, aku harus segera bangkit, dan aku sudah siap melakukannya.